Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaka sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Pak Umar sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Iya, dan tetap semangat Pak. Ini Pak ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan interview dengan pimpinan kali. Ada beberapa pertanyaan gitu, Pak. Yang pertama itu tentang kasus dilema itu. Yaitu selama ini kan Pak Umar itu bagaimana Pak Umar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral, Pak? Ya, perlu kita identifikasi dulu Pak Jaka dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu kan kasus benar BS benar. Kalau rujukan moral kan pasti ya benar ada salah. Semua itu memang butuh penanganan segera yang akurat. Terus selama ini bagaimana Pak Umar menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran? Kalau ada kasus seperti ini, maka kita pertimbangkan dampaknya dari keputusan. Mana yang dampaknya lebih sedikit, itu yang kita ambil. Kalau bujukan moral kan tidak pasti. Kalau ada sama-sama benar, kita melihat dari dampak keputusan yang kita ambil. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kita kalau ada kasus seperti ini, kita analisis dulu. Kemudian dari analisis di situ kemudian kita musyawarahkan untuk mencapai solusi dan keputusan yang tepat. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Pak Umar anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Kalau ada kasus dilema etika, kemudian kita lihat, kita analisis, kita teliti apa penyebab, kemudian dari dampaknya apa, kemudian kita kumpulkan, kita ajak bersama untuk memperoleh keputusan yang paling baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Setiap keputusan yang kita ambil memang harus ada dampaknya dan harus kita pertanggungjawabkan, baik kepada murid, baik di sekolah ini harus ada tanggung jawab. Kita tetap mempertanggungjawabkan keputusan itu. Apakah Pak Umar memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Tidak ada Pak Jaka, kita tidak punya jadwal karena kasus itu nggak mungkin terjadwal. Kasus itu suatu saat pasti terjadi. Kalau ada seperti itu segera kita laksanakan, kita ambil langkah-langkah untuk mencapai suatu keputusan yang tepat. Kemudian apakah Pak Umar langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kita ada kasus seperti itu, pertama kita analisis dari dampak-dampaknya dan penyebab-penyebabnya, kemudian kita ajak guru musyawarah, kemudian kita ambil sebuah keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Umar dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ini jelas Pak, kita juga ada yang sangat membantu penyelesaian kasus-kasus itu, yaitu Bapak Ibu guru yang di sekolah. Iya, sangat respon sekali, sangat membantu sekali kalau ada suatu kasus, karena kasus itu adalah tanggung jawab kita. Jadi semuanya itu, Pak? Semuanya itu. Tidak termasuk guru penggerak atau siapapun. Semua kita tanggung jawab bersama lah. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Pak Umar petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Hikmah yang kita ambil dari keputusan itu bahwa kita mengambil keputusan itu tidak boleh terburu-buru. Harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif, dan semua keputusan itu harus kita pertanggungjawabkan pada wali murid, terutama kepada Allah SWT. Ini jelas. Itu sangat mendalam sekali Pak. Ya Pak, terima kasih Pak ya, dari hasil wawancara dari kita Pak Umar ya. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik lagi Pak ya, dan kita lebih menjadi kolaboratif yang sangat mungkin di apa ya menjadi yang terbaik gitu Pak ya. Bagi sekolah kita Pak ya. Sukses juga Bapak. Iya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saka. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Tetap semangat Bu ya. semangat sekali. Ini Bu ada mohon waktu sebentar Bu Ya. untuk ada beberapa tugas dari JGP ini Bu. Ya, tentang pengambilan kasus dari dilema etika Bu. Ada beberapa pertanyaan di sini Bu. Ya. Bisa kita mulai Bu? Monggo silakan. Yang pertama itu selama ini bagaimana Bukti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini Mas Saka, dilema etika itu adalah merupakan apabila ada suatu kasus yang benar berhadapan dengan yang benar, kemudian kalau bujukan moral itu adalah kasus yang benar berhadapan dengan yang salah. Mungkin antara lain seperti itu. Iya. Selama ini bagaimana Bukri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini dalam pengambilan keputusan biasanya saya, karena sebuah lembaga itu adalah sebuah tim. Ya, ada beberapa orang, ada banyak orang. Jadi saya selalu melibatkan teman-teman untuk bermusyawarah, untuk sharing, untuk dimintai pendapatnya. Jadi saya tidak kemauan saya sendiri, tetapi selalu melibatkan pendapat teman-teman. Iya, bagus sekali Bu ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya ketika ada masalah itu kita angkat ya, di sebuah pertemuan masalah itu kita angkat, kemudian saya meminta pendapat dari beberapa teman, pendapat karena satu orang dua orang kalau kita pikir sendiri berat ya, tapi kalau kita mendapat beberapa pendapat dari beberapa orang itu insya Allah akan orang-orang menemukan jalan keluar, menemukan titik terang apa yang mestinya kita putuskan gitu. Jadi kolaboratif Jadi, gitu ya,
menerima pendapat dari teman-teman dulu. Iya. Kemudian kita simpulkan sehingga cocok mendapatkan jawaban yang pas. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita menganalisa kasusnya dulu, kemudian mempertimbangkan apakah itu ini bisa menyebutkan contoh ya? Ya boleh. Contohnya begini, ada seorang teman yang izin, kita masih sini. Iya. Ada seorang teman yang izin tidak masuk sekolah Iya. karena keluarganya yang sakit, ya karena keluarga tanggung jawabnya Iya, ya, iya. penting harus dirawat. Kemudian di sekolah ada kepentingan juga, sedang ujian. Nah misalnya, kan saya bingung juga, ujian itu juga penting, Iya. harus ditangani. Bagaimana? Nah di situ saya harus berpikir keras, apakah saya izinkan atau tidak. Di situ saya akan berembuk dengan beberapa teman, adakah teman-teman yang bisa menggantikan tugasnya sehingga ujian tetap jalan. Iya, iya. Tetapi Pak Guru atau guru yang izin ini bisa tetap meninggalkan sekolah, tapi sekolah tetap jalan. Iya. Dan dia bisa melaksanakan kewajibannya mendampingi keluarganya yang sedang sakit misalnya. Jadi di Mengidentifikasi samping masalah. dilema etika dari Bu Pri sendiri, Iya. Bu Pri sedang memberikan solusinya. Iya, Bagaimana? iya, iya. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena masalah masing-masing orang itu tidak sama, Tidak sama, ya. tidak, Jadi ya. kadang-kadang masalah ini penting bagi si A, tetapi bagi si B mungkin tidak penting. Jadi di dalam bermusyawarah itu kadang-kadang masih menemukan hambatan. Iya. Itu kita harus pandai-pandai mengelola emosi, pandai-pandai mengkondisikan agar teman-teman ini mau gimana ya, tumbuh rasa solidaritasnya, tanggung jawabnya tidak hilang, disiplinnya tidak hilang, seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai mengkondisikan situasi termasuk perasaan teman-teman. Oh iya. Terus apakah Bu Pri memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Pri langsung menyesuaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Begini Pak Saka, yang namanya kasus itu munculnya kan tak terduga. Iya, Ya. tanpa rencana. Iya, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada kepentingan mendadak, tiba-tiba, jadi kita tidak ada jadwal khusus tapi situasional, Iya. kondisional. Jadi di mana ada suatu kasus, di situ kita harus berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah. Wah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu adalah kerjasama antar teman-teman. Berarti Jadi- keseluruhan Bu ya? Ya, jadi pertama kalau ada kasus agak berat, pertama saya melibatkan guru senior. Guru senior. Tidak berhenti di guru senior, semua saya libatkan. Termasuk pengawas juga Bu? Termasuk kalau memang itu diperlukan, ya. Iya. Kita Mungkin pengawas sangat berat juga. gitu mungkin. Iya, Iya. iya. Mungkin. Jadi kita tidak mengambil keputusan sendiri, Sendiri. selalu bersama. Itu tadi kembali karena lembaga adalah sebuah tim, Sebuah bukan punya saya. bagus Bu. Bukan punya saya. Terus ini yang terakhir Bu, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ini ketika kita memberikan keputusan, kemudian kita sudah kerjasama, sharing, melibatkan teman-teman dalam mengambil keputusan, saya rasa perkara atau kasus itu menjadi ringan. Iya. Coba kalau ada orang, teman-teman salah satu teman yang pamit, ini ada ujian, sampai ke sendiri, oh ujiannya kan enggak, gimana ujiannya kan, saya berat sekali. Iya. Jadi kerjasama, kemudian kekompakan, kemudian solidaritas antar teman itu penting. Berarti saling menjaga nilai-nilai Iya. kebajikan di situ Bu Iya. ya. Ya.
Oke, saya rasa Bu Pri itu sangat bagus sekali, luar biasa sekali dalam mengambil keputusan Bu ya. Amin, mudah-mudahan Semoga, seperti itu. semoga kedepannya lebih solid lagi Bu dengan Oke. teman-temannya Terima gitu kasih. ya. Pak Seka juga mudah-mudahan tugasnya lancar. Alhamdulillah, terima kasih. Bu. Kegiatannya lancar, sukses. Oke. Terima kasih Bu ya, saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.